واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد وبسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن سابق الدين الخدير السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Wal mu'minuna wal mu'minat, dan adapun orang-orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan, ba'duhum sebagian mereka, awliya'u ba'd penolong bagi sebagian yang lain. Awliya artinya penolong. Ya'muruna bil ma'rufi memerintahkan mereka mukminun mukminat itu terhadap kebaikan. Wa yanhauna dan mencegah melarang siapa mereka mukminuna wal mukminat anil munkari dari perbuatan mungkar. Wa yuqimuna sholata dan mendirikan siapa mukminun wal mukminat as-salata salat. Wa yu'tuna dan membayar siapa mereka al-mukminun wal mukminat az-zakata akan zakat. Wa yuti'una dan taat patuh siapa mereka al-mukminun wal mukminat Allah kepada Allah wa rasulah dan rasulnya. Mengapa seringkali dalam Al-Quran disebutkan tentang karakter mukmin yang sholat, yang zakat, ya, atau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena ketika menyebutkan sebagian dari karakter keimanan, yang lainnya pun akan menjadi satu paket. Bagaimana orang bisa beriman kepada Allah dan hari akhir kalau tidak beriman kepada nabi, malaikat dan kitab suci? Karena hari akhir itu disampaikan oleh malaikat yang menjadi kitab suci, kemudian disampaikan oleh para nabi dan rasul. Begitu juga di sini karakter orang mukmin dan mukminat sebagai penolong satu kepada yang lain, mereka itu berkarakter memerintahkan kebaikan, melarang keburukan, mendirikan sholat, membayar zakat. Kenapa tidak disebut misalkan puasa dan haji? Boleh jadi karena puasa ada pada kondisi tertentu seseorang bisa dimakfu, kondisi udzur. Begitu juga berhaji, tidak semua orang haji, karena di situ ada kriteria man istata'a ilaihi
sabila. Tapi berbuat yang baik dan mencegah yang mungkar, semua harus melakukan itu. Mendirikan sholat, semua harus melakukan itu. Sampai detik-detik terakhir, di kondisi yang paling tidak mampu, tetap sholat dengan sholat yang paling dia mampu. Mulai dari sholat secara sempurna, kemudian sholat kondisi duduk, sholat kondisi berbaring, sholat dengan isyarat mata, ya. Sudah tidak semua ya, disolati saja kan. Begitu juga membayar zakat, disebutkan secara khusus di sini. Ulaika, mereka itu orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sayarhamuhumullah, akan merahmati kepada mereka siapa? Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, azizun, maha perkasa, la yu'jizuhu syai'un, tidak dapat melemahkan hu kepada Allah syai'un, apapun, sesuatu apapun, an injazi wa'dihi, dari melaksanakan wa'dihi, janjinya, wa wa'idihi, dan ancamannya. Hakimun, lagi maha bijaksana, la yada'u syai'an, tidaklah meletakkan siapa Allah syai'an, sesuatu, illa fi mahalli, kecuali di tempatnya. Orang yang bijak itu berkarakter menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang tidak disebut zalim. Tempat sesuatu yang mulia di tempat yang mulia. Mushaf Al-Quran, kitab-kitab, buku tulisan ilmu, tempatkan di tempat yang mulia, bukan di sesuatu yang menunjukkan penghinaan. Lembaran-lembaran kertas bertuliskan ilmu di situ, jangan dilipat, ditekuk, kemudian diletakkan di ventilasi udara, bukan tempatnya. Apalagi di tempat yang rendah, terkena kaki, diinjak. Ada seseorang sebab bisa menghormat lafzul jalalah di selembar kertas, membersihkannya, memberinya wewangian, diletakkan di tempat yang tinggi. Dari amal yang dianggap sederhana itu, beliau menjadi kekasih Allah, waliullah. Nama beliau diharumkan karena telah mengharumkan nama Allah. Kedudukan beliau ditinggikan karena telah meninggikan tempat lafzul jalalah di tempat yang mulia. Khawatir ketika seseorang merendahkan tulisan-tulisan di selembar kertas, apalagi kitab, maka dia sedang menjatuhkan dirinya di hadapan Allah. Dia sedang menurunkan derajatnya di hadapan Allah. Wal'iyadzubillah, kalau kemudian dia tercerabut barokah ilmunya gegara melakukan hal yang menyepelekan wasilahnya ilmu. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Memberikan janji siapa Allah, atau menjanjikan siapa Allah, al-mu'minina, kepada lelaki mukmin, wal mu'minat, dan perempuan mukminah, jannatin, menjanjikan surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina, hal kekal mereka, fiha, di dalam jannat, surga-surga itu, wa masakina, dan tempat-tempat tinggal, thayyibatan, yang baik, fi jannati adan, di surga Adan, iqamatan, sebagai tempat hunian. Di sini al-idhar fi maqamil itmar, ada nilai sastra yang tinggi. Memperlihatkan makna yang semula tersembunyi. Allah akan merahmati orang-orang mukmin dan mukminat. Apa bentuk rahmatnya? Janji Allah berupa surga. Diidharkan, diperjelas bentuk
rahmat Allah yang akan diberikan itu apa? Sayarhamu, ini kan akan datang. Fil istiqbal, sesuatu yang akan terjadi. Dinyatakan pada ayat berikutnya, wa'adallahul mu'minin. Waridwanu minallahi akbar, dan keriduan dari Allah adalah lebih besar, a'zam, lebih besar, min dzalika, dari semua itu, dari fasilitas surgawi, kullihi, seluruhnya. Dzalika huwal fawzul azim. Hal tersebut, huwa, adapun dzalik, al-fawzu, adalah keberuntungan al-azim, yang agung. Ketika di sini ditunjukkan bahwa surga dan isinya fasilitas yang nyaman, yang tempat tinggal yang baik, semua itu ternyata ada yang lebih besar. Apa? Keriduan Allah lebih besar dari semua itu. Nah, di sini at-tankir dalalatu 'ala tahkir wa taklil. Di sini juga ada nilai sastra bahwa kenikmatan surgawi tak ada bandingan untuk bisa mencapai derajat kenikmatan yang tertinggi berupa ridho Allah. Tidak ada. Memandang pandangan yang indah, fasilitas apapun, berenang-renang di sungai yang beragam rasa, ya, dari air, dari madu, air yang segar, kemudian susu, arak yang murni, tak memabukkan. Semua itu tidak ada yang bisa menandingi keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya puncak dari surga itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini dipahami oleh para aulia salihin, terutama mereka yang masyhur, populer dengan konsep mahabbah, cinta, seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Jika beribadah hanya mengharap surga, tutup saja surga. Ini ungkapannya beliau. Jika beribadah karena takut neraka, masukkan saja ke neraka. Tapi ketika beribadah mengharap cintanya Allah, maka itu puncak yang tertinggi. Tidak ada kebahagiaan yang paling hakiki. Namun sebenarnya ketika seseorang telah diberi perkenan, diberi izin masuk surga, menikmati isi surga, apapun yang dirasakan di surga itu hakikatnya adalah ridho Allah. Minum minuman surgawi dari gelas-gelas yang mewah, yang sangat berkelas, memegangnya saja penuh dengan kesyukuran, penuh dengan kebanggaan. Ini adalah pemberian dari Allah. Menikmati rasa dari air dan makanan surgawi, ini adalah rasa yang Allah berikan. Pada hakikatnya semua yang dirasakan oleh panca indera, oleh tubuh seorang mukmin, mukminat di surga nanti adalah bentuk ketersambungan kepada ridho Allah. Ridho Allah. Bahkan di antara mereka ada yang lebih baik tidak berada di surga jika tidak membersamai Rasulullah. Kenapa? Karena kebaikan ini semua wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ingin bersama Rasulullah di surga. Tidak ada kebahagiaan, puncak kebahagiaan kecuali membersamai Rasulullah. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim al-ayah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahu al-azim.